Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Shalom. Mari kita mempersiapkan diri kita, bersekutu dengan Tuhan, membaca firman Tuhan, dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan harian Gereja Toraja pada hari ini, Sabtu 6 Agustus 2022, dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai ayat 31. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai ayat 31. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu ya Tuhan, kami persembahkan. Oleh karena kasih setiamu dalam seluruh kehidupan kami boleh menikmati hidup karuniamu. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan membaca firman-Mu, dan kami juga akan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, dan kami boleh memaknai firman-Mu ini, serta melakukannya dalam seluruh kehidupan kami. Mohon ampun ya Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami senantiasa menghampiri-Mu. Kami berdoa hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan dari Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai ayat 31 berbunyi, bagaimana ini? Kota yang dahulu setia, sekarang sudah menjadi sundal. Tadinya penuh keadilan, dan di situ selalu diam kebenaran. Tetapi sekarang penuh pembunuh. Perakmu tidak murni lagi, dan arakmu bercampur air. Para pemimpinmu adalah pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri. Semuanya suka menerima suap dan mengejar sogok. Mereka tidak membela hak anak-anak yatim, dan perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Sebab itu, demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam, yang maha kuat, pelindung Israel. Aku akan melampiaskan dendamku kepada para lawanku dan melakukan pembalasan kepada para musuhku. Aku akan bertindak terhadap engkau. Aku akan memurnikan perakmu dengan garam soda dan akan menyingkirkan segala timah daripadanya. Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu, engkau akan disebutkan kota keadilan, kota yang setia. Sion akan kubebaskan dengan penghakiman yang adil, dan orang-orangnya yang bertobat akan kubebaskan dengan tindakan yang benar. Tetapi orang-orang yang memberontak dan orang-orang berdosa akan dihancurkan bersama, dan orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan habis lenyap. Sungguh, kamu akan mendapat malu karena pohon-pohon keramat yang kamu inginkan, dan kamu akan tersipu-sipu karena taman-taman dewa yang kamu pilih. Sebab kamu akan seperti pohon keramat yang daunnya layu, dan seperti kebun yang kekurangan air. Maka yang kuat menjadi seolah-olah kapas, dan pekerjaannya menjadi seolah-olah bunga api. Keduanya menimbulkan api, dan tidak ada yang dapat memadamkan. Amin firman Tuhan. Bacaan kita ini diberikan judul renungan, Pembaruan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, tentu kita pernah atau biasa mendengar satu kata, yakni berubah atau perubahan. Ketika kita berbicara tentang berubah atau perubahan, tentu harapannya adalah satu hal yang dialami dalam posisi yang lebih baik, atau bisa dikatakan bahwa dari yang negatif menjadi yang positif, dari yang tidak baik menjadi yang baik, dari yang tidak benar menjadi yang benar. Tetapi apa jadinya jika yang baik berubah menjadi tidak baik?
atau dari yang positif, lalu kemudian berubah menjadi yang negatif, tentu akan mengecewakan dan tidak memberikan hasil yang maksimal. Yesaya pasal 1 ayat 21 sampai ayat 31, satu bagian dari firman Tuhan yang mengungkapkan tentang bagaimana umat Tuhan yang dahulunya setia, lalu kemudian menjadi sundal, yang dahulunya penuh dengan keadilan dan ada kebenaran di dalamnya, tetapi kemudian penuh dengan pembunuh. Ayat 21 bacaan ini. Lalu di sisi yang lain, pemimpinnya kemudian menjadi pemberontak dan bersekongkol dengan pencuri, menerima suap, mengejar sogok, bahkan tidak membela hak dari anak-anak yatim. Perkara janda-janda tidak sampai kepada mereka. Ayat 23 bacaan ini. Tentu ini menggambarkan bagaimana situasi umat Tuhan yang pada awalnya adalah umat yang dalam pandangan Tuhan setia, baik, dan aman-aman saja. Namun mereka kemudian berubah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kejahatan terjadi, ketidaksetiaan kepada Tuhan dialami oleh umat Tuhan. Karena itu, tentu ini menyakiti hati Tuhan. Tentu ini mengecewakan Tuhan. Bukankah kesaksian Alkitab mengungkap bahwa umat Tuhan ini, umat Israel, adalah umat pilihan Tuhan? Namun ternyata dalam perkembangan dan seiring perjalanan waktu, mereka kemudian melakukan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Penyembahan berhala, ketidaksetiaan pada Tuhan, bahkan penindasan kepada orang yang lemah. Karena itu, firman Tuhan disampaikan bahwa Tuhan sendiri yang akan bertindak terhadap mereka. Tuhan yang akan memurnikan mereka, Tuhan yang akan menyingkirkan segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dari diri mereka, mengembalikan segala sesuatu seperti sedia kala, mengembalikan segala sesuatu pada posisinya yang semula, supaya kemudian kembali pada penyebutan bahwa kota mereka adalah kota keadilan, kota mereka adalah kota yang setia. Ayat 25 dan ayat 26 bacaan ini. Tentu hal ini akan terjadi bagi umat Tuhan jikalau mereka menuruti kehendak Tuhan, menuruti jalan Tuhan, dan kembali kepada jalan Tuhan dalam pertobatan dan dalam keberadaan mereka. Di ayat sebelumnya, Yesaya pasal 1 ayat 19 dan ayat 20 mengatakan, "Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang." Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Tentu, semua ini diungkapkan kepada mereka agar mereka kembali kepada Tuhan. Sebuah ungkapan, jika kamu mendengar, maka kebaikan menjadi bagian mereka. Tetapi jika melawan dan memberontak, maka tentu kecelakaan akan terjadi pada mereka. Sungguh ini adalah ungkapan Tuhan. Dan karena itu, mereka dalam keberadaan umat Tuhan ini kembali kepada Tuhan untuk dibarui oleh Tuhan dari segala apa yang mereka lakukan dalam ketidakbenaran di hadapan Tuhan. Sekiranya ini juga menjadi perenungan bagi kita, bahwa bagaimana kehidupan kita yang lama diganti kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Pembaruan kepada umat Tuhan dinyatakan oleh Tuhan. Bahkan diungkapkan bahwa Sion akan dibebaskan dengan penghakiman yang adil. Jika orang-orang itu bertobat
dan akan dibebaskan dengan tindakan yang benar. Jika mereka bertobat, demikianlah juga seluruh hidup kita. Jika kita bertobat di hadapan Tuhan, maka kebaikan, kebenaran akan menjadi bagian dari hidup kita, akan menikmati seluruh kehidupan yang ada di dalam naungan kasih Tuhan, bahwa kasih Tuhan senantiasa dicurahkan bagi umatnya. Demikian pun juga dalam seluruh kehidupan kita, kasih-Nya dicurahkan bagi kita. Karena itu, jangan pernah menyia-nyiakan kasih Tuhan yang terus-menerus dinyatakan bagi kita semua. Sambutlah kasih Tuhan itu. Hiduplah dalam perdamaian bersama dengan Tuhan untuk memperbaiki segala yang tidak dikenan oleh Tuhan dalam seluruh kehidupan kita. Niscaya kehidupan kita akan mengalami kedamaian dan sukacita akan bersama dengan kita. Selamat menikmati hidup karunia Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Baru saja kami mendengar firman-Mu ya Tuhan, tentang kehidupan umat-Mu yang dalam pandangan-Mu mengalami perubahan dari yang setia menjadi yang tidak setia, tetapi oleh kasih setia-Mu mereka dibarui. Kiranya ya Tuhan, kehidupan kami pun juga demikian, dibarui oleh Tuhan. Senantiasa kami hidup setia kepada-Mu, dan firman-Mu mengingatkan kami untuk senantiasa hidup di dalam Tuhan, dan senantiasa menanamkan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami, dan biarlah terang-Mu senantiasa menyertai kami. Kiranya firman-Mu ini Tuhan terus menjadi pedoman, pelita dalam seluruh kehidupan kami, menerangi jalan kami. Bapa di surga, kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh kehidupan yang Tuhan masih perkenankan, boleh kami alami dan nikmati. Kiranya apapun yang kami kerjakan, Tuhan berkati. Tuhan memberkati kehidupan kami masing-masing. Tuhan memberkati segala rencana kehidupan kami, segala mimpi dan harapan kami. Kiranya ya Tuhan dalam seluruh perjuangan kami, Engkau berkenan memberkatinya, dan sekiranya segala yang terbaik dari Tuhan menjadi bagian dalam seluruh kehidupan kami. Kami berserah hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Berdoa kepada-Mu untuk setiap orang yang berseru kepada-Mu, yang ada dalam kelemahan tubuh, yang ada dalam duka cita, yang ada dalam beban yang berat. Kiranya oleh kuasa-Mu Tuhan, mereka dipulihkan, mereka dikuatkan, mereka dihiburkan. Bapa kekasih jiwa kami membawa kepada-Mu bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau menyertai, kami membawa kepada-Mu pemerintah kami. Kiranya Tuhan mengaruniakan hikmat dan kebijaksanaan. Bapa kekasih jiwa kami, inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Tuhan memberkati kita semua.